Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syafat Michael Kacaribu dengan NIM 210306025 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan kelas Peternakan A. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk tugas biokimia dirangkum dalam sebuah video dari tugas Ibu Tati Vidiana Sari, SPT MP. Di mana pertanyaan yang pertama itu, jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Nah, pada monogastrik, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan kelenjar saliva. Di dalam ginjal, secara mekanis dan hidrolisis dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Nah, proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, sebagian besar serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan, yaitu sekum, rektum, kolon. Nah, pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Nah, karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau yang nama lainnya itu selulosa. Nah, di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat. Kemudian asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi VFA atau polyphenol acid, CO2 dan CH4. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal sampai produk akhir. Nah, metabolisme karbohidrat dalam hati itu prosesnya itu melakukan fungsi spesifik sebagai berikut, yaitu pertama menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, baru gluconeogenesis, baru membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Selanjutnya itu hati itu sangat penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya penyimpanan glikogen memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Nah, pencernaan protein pada unggas itu dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampur dalam ventrikulus. Nah, pencernaan tersebut itu dimulai dengan kontraksi otot proventrikulus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkannya dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl, pepsinogen, dan hanya itu di mana pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. Nah, HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Nah, untuk penyerapan protein itu dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Nah, mukosa usus itu terdiri dari atas lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat rumen. Nah, pada epitel pelapis itu dia terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melicin makanan. Nah, pada mukosa terdapat banyak filus. Nah, yang dimana filus itu mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dari filus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, itu asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, itu tadi. Selanjutnya pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bypass protein. Nah, di mana protein mikroba rumen yang tercerna dan terserap dalam usus serta dari hasil fermentasi rumen, perombakan protein oleh enzim proteolitik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau deaminasi, sehingga dihasilkanlah amonia atau NH3. Nah, kegiatan deaminasi asam amino ini menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino. Walaupun telah terjadi akumulasi amonia yang cukup tinggi dalam rumen, protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba. Kemudian masuk ke dalam abu masuk dan selanjutnya dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Nah, dalam rumen sekitar 80%
spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Nah, untuk bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping dimanfaatkan oleh mikroba rumen, amonia yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen, dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Nah, beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen, tetapi sebagian besar itu dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Nah, untuk pertanyaan keempat, yaitu jelaskan proses metabolisme protein yang terjadi di dalam hati. Nah, dalam rumen, protein pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Nah, oligopeptida selanjutnya itu akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama pada Bacteroides ruminicola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke tubuhnya. Bacteroides ruminicola bisa menggunakan 40% peptida dalam rumen, sedangkan Butyric fibrosolfen menggunakan kurang dari 10% untuk pertumbuhannya. Karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Nah, untuk pertanyaan kelima itu menjelaskan proses pencernaan lemak pada monogastrik dan ruminansia. Nah, jawabannya itu adalah pencernaan lemak pada ruminansia itu dia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh tidak terserap rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Nah, pada kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju ke jaringan tubuh. Di dalam usus halus ini, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase, di mana gliserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak terlarut dalam air. Nah, penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Nah, lemak yang diserap itu masuk peredaran darah melalui vena ke hati melalui sistem limpatik dan ductus thoraxicus. Nah, sebagian dari lemak yang diserap terutama masuk peredaran darah melalui sistem limpatik dapat langsung disimpan dalam jaringan. Nah, sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju jaringan-jaringan. Nah, untuk pencernaan lemak pada hewan monogastrik atau lambung tunggal, sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat asam lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi genap pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Nah, lemak yang diemulsikan oleh garam empedu dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dengan gliserol. Nah, garam-garam empedu mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida monoksirida, asam lemak bebas dan gliserol. Nah, penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam empedu. Garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Nah, fosfolipid itu distabilisasi dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening sebagai globul-globul kecil yang disebut dengan kilomikron yang kemudian dibawa ke aliran darah. Nah, pertanyaan nomor 6 itu jelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Nah, proses yang pertama itu hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini lemak akan diputuskan ikatan ester trigliseridanya, fosfolipid dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Nah, pada proses ini dihasilkanlah asam lemak, gliserol dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut
di mana asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Nah, asam lemak tak jenuh atau linoleat dan linolenat itu akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah itu dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan berubah menjadi VFA. Nah, itu dia itu apanya, bakteri-bakterinya itu ada bakteri anaerobio lipolitikal, digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Lalu ada bakteri butyrifibrio fibrosolven, digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid, di mana beberapa faktor dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen, diantaranya level lemak, pH, dan ionopon bakteri rendah. Proses kedua adalah hidrogenasi atau biohidrogenasi. Nah, proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh hasil proses hidrolisis dalam rumen. Nah, terjadi isomerisasi dari ikatan cis menjadi trans. Nah, isomerisasi menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh, di mana biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak. Namun, ternak tidak mengalami defisiensi. Nah, lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada ruminan masuk ke dalam duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Nah, lemak akan diserap oleh duodenum, asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen, di mana asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Nah, asam lemak atau C14 membentuk triasil gliserol dalam epitel usus. Berarti dia triasil gliserol, fosfolipid, dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, pertanyaan terakhir yaitu jelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi dalam tubuh baik unggas atau ruminansia. Nah, keterkaitannya itu metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir pencernaan lemak akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat, dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan pirofat. Nah, sementara itu hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri dari atas 2 karbon. Nah, setiap 2 karbon akan mengikat satu molekul CoA, kemudian menjadi molekul asetil CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat, di mana itu hasil CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Nah, karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau disebut dengan jaringan adiposa. Nah, keterkaitannya itu metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein akan mengalami 3 cara, yaitu pertama, asam amino akan diubah menjadi apirufat yang kemudian masuk ke jalur metabolisme karbohidrat. Kedua, itu asam amino ketogeni diubah menjadi asetil CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Ketiga, asam amino non glukogeni dan non ketogeni deaminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Nah, melalui ketiga cara tersebut akhirnya asam amino itu dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida, CO2, dan air atau H2O seperti halnya karbohidrat.